pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana kita akan membahas di dalam program Beken ini tentang strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer. Dan tentunya di studio kita sudah kedatangan tamu spesial yang sudah pasti Anda hafal. Seorang speaker partner, Coach Doni De Keizer. Halo, Coach. Halo, Coach Doni. Gimana yel-yelnya kali ini? Luar biasa. Celing, celing, celing. Waduh, kok bisa celing? Gimana Kan tuh? celing itu seperti suara duit masuk ke Oh, duit celengan. masuk. Saya pikir kaca loh, celing gitu. Berarti kalau celingnya banyak berarti cuan. Oh, cuan. Pas banget ya. Memang. Pas ya? Pas banget. Luar biasa lo bisa pas ya. Iya, saya punya penglihatan ya. Langsung gue di sini. Maksudnya lihat ke randon. Oke pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang temanya adalah cuan besar atau kecil. Nah, ini cocok banget bagi pemirsa yang membuka usahanya, baik misalkan bisnisnya masih kecil ataupun yang bisnis sudah besar. Ya. Kalau misalnya orang banyak berpikir ketika Anda masih kecil, pasti cuannya cuan gede. Karena kenapa? Masih dikit, ya kan? Tapi kalau udah gede, udah grosir. Coba Anda lihat pedagang grosir, cuannya lebih besar atau lebih kecil? Pasti lebih kecil. Ya. Nah, jadi yang benar itu, apakah kita harus mempertahankan cuan besar atau kita mendingan cuan kecil aja Ya. biar bisa menjadi besar? Nah, Berarti bisa tergantung juga dari produknya ya. nah, ini yang mau kita bahas nih, Coach. Nah, jadi kalau misalnya Coach Doni lihat nih ya, kita bahas tentang produk dulu, jangan jasa dulu nih, Coach ya. Produknya, kalau misalnya produknya, misalkan contohnya apa ya? Kalau Produk misalnya retail. makanan Ya, deh, makanan. makanan. Lebih baik cuan besar atau cuan kecil? Cuan kecil. Oh, kok makanan cuan kecil? Kenapa nih? Wah, contoh dulu. Ya, kalau itu makanan yang dicari setiap hari, ya berarti kan cuan kecil tapi unsur kali. Oh, oke, unsur kali sering, ya kan? Tapi kalau makanannya makanan kekinian, Cuan besar. Oh, kenapa? Karena ada masanya. bener. Habis ada itu masalah. lewat ya kan? Iya. Kalau sudah nggak tren, Iya. udah nggak ada yang ngantri lagi. Iya, Ketika benar. lagi booming, lagi Iya. viral ya kan? Lagi Wih, rame. ngantri sampai Iya. mengular gitu kan? Iya. Dan udah sepi. Tapi dari mana kita tahu itu adalah makanan kekinian? Nah, sebenarnya kalau Anda tidak mengerti itu makanan kekinian, Anda dapat melihat ongkos produksinya. Jadi kalau Anda lihat, oh makanan cuma begini aja kok, bisa harga mahal banget. Ya sebenarnya Anda membeli membeli suasananya, Anda membeli kayak bentuk packagingnya, Betul. Karena setelah udah habis itu masanya sudah akan lewat. Iya. Jadi karena biasanya lagi nih Coach, ya kalau makanan kekinian biasa trennya cuma 3 tahun. Kalau udah 5 tahun itu udah super spesial banget. Ya, adalah kayak dulu donat, kemudian coklat, Iya. ya kan? Terus, Dan biasanya mereka sudah hitung BEP-nya, Coach. ya. Kurang lebih maksimal di 1 sampai 1,5 tahun. Harus Maksimal BEP, tuh. Sudah harus dan BEP. harus cuan dalam 3 tahun ya. Iya, dan setelah habis itu mereka cuma tinggal ngumpulin uang, bikin Iya. lagi sesuatu ya. Ganti lagi. Ganti lagi. Saya punya teman kayak gitu, Coach. Oh, ada. Jadi Hobinya dia, ganti-ganti ya? Iya, dan memang ternyata dia setiap 5 tahun ganti bisnis. Setiap 5 tahun nih, kurang kerjaan kali ya. Kerjaannya itu. Oh iya, Jadi kerjaannya dia itu ya, bikin benar-benar. sebuah restoran tematik, Iya, ya iya. kan? Dan dia hanya sewa tempat untuk 5 tahun. Oh, Jadi memang dia sudah dia prediksi ya? Udah, jadi Iya, dia iya. habis uang di awal sekian, dia bikin restoran yang unik, tematik, dan dia memang udah hitung. Ini tahun kedua habis-habisan, tahun ketiga sudah balik modal, tahun keempat, kelima cuan. Oh iya, Ya benar, kan? Nah, benar. habis itu saya lewat, udah tutup. Terus Tempat lu tutup, bro. Iya. Iya, lu apa? Gue pindah. Apa? Bisnis lain. oh iya. Kekinian lagi di era yang sekarang gitu. Iya. Dan itu memang harus setiap kali seperti itu ya, Iya, karena siklus iya, ya. Nah, betul. sekarang kalau kita lihat untuk jasa coach, kebanyakan orang bilang kalau namanya jasa itu pasti mahal. Ya. Pasti cuannya gede banget. Contoh yang paling gampang, fotografi. Betul, Ya kan? ya. Cuannya gede banget. Menurut dari Coach Doni, itu Coach Doni sependapat nggak itu bahwa itu cuan gede? Iya. Oh, maksudnya waktu fotografi? Iya, fotografi. Iya, Kenapa? apalagi fotografi wedding. Kan kenapa tidak tuh? tiap tahun dia wedding. Makanya Customer-nya ganti terus kan? Customer ganti. Tapi sebenarnya kalau dibilang cuan besar, sebenarnya cuan Enggak besar juga nggak ya? sih? Kalau menurut enggak. Kenapa Enggak, kalau misalnya? ya. Kan jasa kan? Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat cuan besar atau cuan kecil di dalam namanya jasa, sebenarnya
kita hanya melihat itu adalah berdasarkan dari ongkos produksi. Ongkos produksi. Yang tidak Anda lihat adalah intangible asset-nya. Apa sih pikiran kita? Iya, idenya. Kreasi itu mahal loh, kreasi. Betul. Dan itu Anda tidak bisa nilai. Iya. Kenapa ada fotografer yang mungkin harganya ratusan ribu, Iya. ada yang harganya sampai jutaan. Iya, sekarang sudah mulai Iya. gelisah, Coach. Iya, kenapa tuh? Ada AI. Iya. Nah, pernah mungkin Coach Doni lihat di daerah, kalau misalnya lihat daerah Glodok, ya kan? Itu kan banyak pelukis-pelukis, Coach. Iya. Ya kan? Dan kalau kita lihat harganya juga nggak mahal. Iya. Di situ mungkin ratusan ribu juga masih ada yang dapat. Tapi kalau misalnya kita lihat di mall atau di lelang, Mahal. waduh harganya puluhan juta, Iya. ratusan juta. Padahal gambarnya lebih bagus yang di pinggir jalan. Iya, bisa jadi juga orang yang sama. Dia buka pasar pinggir jalan, dia juga buka di mall gitu kan. Harusnya sih enggak ya. Tapi apa yang membedakannya itu misalnya? Membedakan adalah bagaimana orang tersebut bisa menjual di sana. Jadi kreasinya yang berbeda. Bahkan Anda pernah tahu yang namanya siapa yang pelukis terkenal yang Coach Doni ada? Bukan, di luar negeri yang Anda terkenal. Dan ini legendaris. Oh, Pelukis legendaris. Leonardo DiCaprio. Bukan. Da Vinci. DiCaprio itu jadi aktor Bintang film, ya. iya. Ada satu namanya Picasso. Picasso. Kalau misalnya Anda Itu lihat, ada aturannya. Kenapa? Dia kan orang Itali toh. iya, Menyebutkan nadanya kayak Picasso. Mandarin. Picasso. Oke. Terus tangannya gini, Picasso. kalau sesuatu lukisan dia yang paling terkenal, Coach, itu Coach Doni tahu nggak? Yang ada muka orang Iya. dibagi 4 sama dia. Oh, iya, iya, Dan iya. tidak simetris. Iya, 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 betul. Dan harganya luar biasa Iya, mahalnya. mahal. Dari mana itu kita bisa bilang karena kreasinya? Iya. Iya kan karena kreasi. Apakah itu cuannya besar? Tergantung. Kalau dibilang cuan besar, karena kalau dibilang namanya cuan berarti Anda harus menjualnya kembali. Cuan besar adalah ketika Anda membeli dan Anda menjual, tetapi bukan karena produksi. Tetapi kalau misalnya ada orang beli dari lelangan, harga berapa, kemudian Anda jual lagi, dapat spare-nya banyak, itu disebut dengan namanya cuan besar. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, kalau misalnya di dalam namanya neraca, nih Coach ya, orang kan berpikir, nah namanya cuan kan Orang itu jahat keuntungan. masuk neraca ya. Neraka. Kalau yang namanya cuan itu kan dibilang margin, betul ya Coach ya? Betul. Margin. Kalau namanya margin persentase kan Coach. Nah kalau misalnya namanya persentase biasanya adanya di mana? Di paling bawah kan Iya. persentase. Dan itu biasanya dilihat perbandingannya adalah biasa per produk, betul nggak? Walaupun ada banyak, tapi kita namanya persentase per produk pun akan sama di hitungan average, betul nggak? Iya. Jadi kalau misalnya harganya 1.000, dia cuan 50%, artinya dia berarti jualnya berapa? Harganya 1.000, dia cuannya 50%. Dia jualnya 2.000. Dia enggak. Harganya 1.000 yang dijual, dia cuan 50%. Iya. Artinya 500. dia 500. Itu cuannya 100%, Coach. Itu jebakan. Kenapa sih gua harus mikir? Itu Berapa terbang. dong? Berapa? Kan lu orang bank. Iya, kalau cuan gimana? Nanti dihitung sendiri lah. Jadi makin pusing ya. Nah, Karena saya kan di bidang jasa, Coach. Iya, Jadi iya, intangible. beda. Intangible. Heeh. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya orang cuannya cuma cuan 10%, 5% kan kecil ya, Coach ya. Kecil. Apalagi kayak misalnya contoh, bisnis apa yang cuannya paling kecil, Coach? Tahu nggak? Apa? Sembako. Oh iya, iya, iya. Anda jualan beras coba Iya, berapa? beras, Coba beras. Anda di pedagang di pasar. Paling cuma harga berapa sih untungnya? Iya, iya, Iya 1.000 kan? perak per kilo. Iya, misalnya. dan itu paling cuma hitungan 1-3%. Iya, tapi Iya kan kan? harus pakai unsur kali ya. Iya, Harus banyak. betul sekali. Nah, kadang-kadang orang pas waktu lagi mau jualan, orang selalu mikir, apalagi zaman sekarang, Coach, anak-anaknya, mikirnya harus untung minimal 10%. Iya, Ya kan? Jadi nggak tertarik pada bisnis seperti itu ya. Betul, jadi ketika dapatnya untung, cuma sekian, jadi kan Iya, males-malesan. Iya. Makanya muncul- banyak bisnis generasi pertama itu tidak diteruskan sama generasi kedua ya. Yes, betul banget. Seperti Jadi Anda ya. ada namanya demotivasi, ini pengalihan isu. Anda tidak mau dianggap sebagai pewaris ya. Iya, saya Maunya perintis. Nah, kita lihat Perintis dulu. dari warisan. Kita lihat dulu namanya demotivasi dulu Oke, ya. berarti dia yang paling muda dong. Iya, Karena kalau dia- tua Kak. Tapi karena dia yang paling muda, kok bisa dibilang kehilangan namanya. Demotivasi, kehilangan motivasi. Motivasi. Jadi kalau namanya disebut namanya demotivasi, namanya kehilangan. Sebelumnya punya motivasi. nggak? Motivasi. Sebelumnya artinya dia punya Iya, motivasi. tapi kemudian dia jadi demotivasi, apa yang dia punya dia kehilangan. Iya. Jadi udah nggak punya motivasi. Jadi ketika dia pertama kali jualin, ya dia akan merasa, wah saya punya uang.
Tapi ketika dia mulai punya uang, apa yang kalau misalnya dibilang seseorang, apa yang diinginkan seseorang, pasti makin lama makin banyak duitnya. Makanya orang timbul yang namanya serakah, betul nggak? Kalau bisa dapat 1.000, kenapa nggak 2.000? Kalau nggak 2.000, kenapa nggak 5.000? Artinya setelah dia muncul keinginan seperti itu, muncullah yang namanya demotivasi. Jadi kehilangan, wah 1.000 kayaknya udah nggak menarik, bisnisnya saya ganti. Maka banyak kalau misalnya lihat anak-anak zaman sekarang nih, baru bisnis 1 tahun ganti. Betul, 1 tahun ganti. nggak sabar ya. Iya, contoh bisnis handphone sekarang, coba lihat banyak anak muda atau orang-orang yang udah Orang tua. Iya, kenapa? Iya, karena ada saudara saya juga tadinya bisnis handphone, sekarang nggak lanjut. Iya, kenapa tuh? Iya, karena itu tadi kan cuannya tipis kan. Iya, betul, karena cuannya tipis. Nah, karena cuan tipis Untung ini. tipis tapi nggak kering. Iya. Kalau tipker dimakan. Nah, itu dia tipker ya, tipis kering. Itu cuma ada di martabak ya. Nah, kalau misalnya kita lihat bisnisnya itu adalah cuan tipis, tapi yang Anda harus pikir, kalau Anda cari produk, Anda cari ke misalnya contoh ke toko handphone, Anda cari pedagang yang cuannya tipis atau cuannya besar. Cuan tipis. Kalau kita sebagai pembeli, cari cuan tipis. Nah, tapi ketika kita tahu, oh dia yang paling murah, apa yang dilakukan sama orang tersebut? Si penjual apa pembeli? Si pembelinya, apa yang dilakukan? Oh, dia tahu dia yang paling murah, apa yang dilakukan sama orang tersebut? Saya ke situ. Dia setiap kali ganti handphone pasti ke situ. Ke situ terus. Yang kedua, kalau dia mau beliin buat orang tuanya, pasti ke situ. Dan dia referensiin ke orang lain. Ketiga, dia referensikan ke orang-orang. Lu kalau mau beli kemana? Sama kenalan gua aja, ke situ aja. Dia tidak tahu namanya biaya marketing. Tapi dia menghemat biaya marketing yang jauh lebih besar. Betul. Dia pakai customer-nya sebagai marketingnya. Iya. Nah, Anda itu benefit dari cuan tipis ya? Yes. Anda menghemat namanya biaya marketing yang kalau misalnya orang bilang biaya marketing itu seperti biaya siluman ya, tidak pernah ketahuan. Biaya supaya bisa laku terus gimana caranya? Dihambur-hamburin. Coba lihat ada bisnis startup. Iya, apa biaya yang paling besar? duit ya. Bakar biaya pemasarannya. Iya, pemasaran. Nah, makanya dengan cuan tipis sebenarnya Anda sangat menghemat biaya pemasaran. Jadi sekali lagi, balik lagi, Anda mau cuan besar atau cuan tipis. Ya kan? Dan yang dibutuhkan seseorang itu bukan masalah tentang produknya. Yang dibutuhkan itu adalah garansinya. Oh, garansi tempat menyimpan mobil ya? Iya, garasi itu. Garasi. Nah, garansi, kita lihat lagi. Garansi itu apa sih? Jaminannya. Jaminan atau tanggungan. Jadi kalau misalnya Anda jualan sesuatu, Anda menggaransi. Contoh, garansinya apa? Pasti murah. Contoh ada, kalau lebih mahal garansi uang kembali 2 kali lipat. Dari mana? Atau saya bayar selisihnya. Bayar selisihnya 2 kali lipat. Jadi orang bilang, oh bayar 2 kali lipat. Misalnya harga 10.000, wah jadi 20.000. Enggak, selisihnya bos. Selisihnya, selisihnya doang aja. Jadi itu adalah sesuatu hal yang salah. Nah, balik lagi ya. Jadi bagaimana cara berpikir Anda, dan ini nanti kita akan bahas jauh lebih dalam lagi. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan bahas lagi kembali tentang namanya cuan besar atau cuan kecil. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Nama saya Rias, izin bertanya, apakah keuntungan merupakan hal yang paling utama dalam keuangan perusahaan? Saya Fatima, saya izin bertanya, apakah keuntungan besar cocok untuk diterapkan lagi bagi perusahaan yang baru mulai? Nama saya Edo, izin bertanya, apakah usaha jasa selalu mempunyai keuntungan yang besar? Oke, Coach. Ya. Nah, ini kalau tadi udah kita bahas tentang cuan besar, cuan kecil. Nah, Coach Dodi mulai kepikiran mau cuan besar atau cuan kecil nih. Kalau dua-duanya. Dua-dua. Kalau bisa cuan besar, kenapa harus cuan kecil gitu ya? Iya, tapi kan tergantung produknya, Coach. Tergantung produk, ya kan? ya. Karena kalau produknya saya ada 2, yang satu cuan kecil tapi konsisten, ya kan? Iya, iya. Dan yang kedua ada cuan besar, ya kan? Iya. Kan sama kayak misalnya ular makan setahun sekali, Iya, ya kan? Tapi betul. kan untuk harian juga kalau ada cuan, oke. Iya, betul. Rakus nggak sih? Enggak juga sih, Ya, Coach. namanya juga usaha. Iya, cari cuan kan? Kalau namanya nggak mau dapat untung mah nih, jangan usah usaha ya. Iya. Oke, Coach, kita bahas dulu pertanyaan dari beberapa orang netizen. Nah, kalau yang pertama, apakah keuntungan merupakan hal yang paling utama? Paling Coach, utama dalam keuangan perusahaan? Oh ya enggak juga, tapi Kenapa kalau tuh? usaha kan memang tujuannya cari keuntungan. Betul. Tapi Betul. tidak rugi pun itu juga keuntungan menurut saya. Oh, gimana tuh Artinya maksudnya? kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, hal-hal yang siluman yang bisa kita tekan, itu kan bukan keuntungan kan? Tetapi kan kita bisa memangkas biaya-biaya atau hal-hal siluman dalam sebuah
organisasi perusahaan itu Iya. juga penting buat saya. Iya, betul. Saya setuju dengan kata Coach Doni. Tetapi kita harus melihat dari dua sisi dulu nih, Oke, Coach. Ya kan? sisi mana dulu nih? Sisi bisnis dan juga sisi keuangan. Yes. Ya, kalau di dalam sisi namanya bisnis, yang kita pastikan adalah keberlangsungannya. Jadi kalau misalnya bisnis kita pengennya apa? Berlaku seumur hidup. Tapi jangan seumur hidupnya kita. Ya. Ya kan pasti sedikit, ya kan? Iya. Kalau bisa seumur hidupnya dari siapa? Seluruh sampai generasi ke bawah-bawahnya, Ya. gitu kan? Ya. Artinya tidak pernah tutup, ya kan? Jadi kalau namanya rugi cuma 1 tahun dibandingkan dengan puluhan ratusan tahun generasi, It's okay nggak lah. apa-apa. Iya. Tapi itu bukan rugi, Coach, investasi. Iya, investasi. Iya. Tetapi kalau misalnya kita bilang namanya keuntungan dalam keuangan, apakah itu yang dicari? Berarti itu yang utama. Betul. Iya. Kalau misalnya dalam keuangan ya. Tetapi ingat, keuangan tidak memastikan bisnis. Tetapi Betul. bisnis memastikan keuangan. Jadi kalau konsep Anda, nah ini maka di dalam perusahaan ada 2 konsep nih, Coach ya. Jadi yang pertama adalah cost minded. Cost minded. Jadi dia berpikir segala sesuatu dari segi budget. Yang kedua adalah berdasarkan dari opportunity minded. Oke. Jadi yang mana yang Anda lebih cocoknya di sana? Kebanyakan perusahaan konvensional dia akan lebih berpikir tentang namanya cost. Dan perusahaan makin modern berpikir tentang opportunity. Ya, kalau nggak mau ngekos ya ngontrak aja. Iya, betul. Makanya kalau misalnya Anda lihat zaman sekarang, kalau startup, coba lihat laporan keuangannya kayak gimana, Coach. Semuanya merah, ya kan? Bahkan ada yang sudah 3 tahun pun merah. Bakar duit ya. Bakar duit. Ada yang 5 tahun pun masih merah juga. Yang pusing siapa? Bukan yang punya. Investor yang Iya. pusing. Ya kan? Tetapi investor pun juga tahu. Dari 10 startup, paling yang jadi 1. Iya. Kalau Anda investor tulen, Anda tahu mana, ya, dan Anda tidak akan menyalahkan, oh orang ini nggak bisa, Iya. karena Anda tahu, belum tentu. Iya. Semua bisnis itu tidak ada yang pasti. Sambil berharap saya yang di satu itu. Iya. Sama contohnya gini, Coach. Waktu itu saya pernah datang, ada investor untuk film, Coach. Investor untuk film. Dan dia juga bilang ya, ketika dia mendanai film, ya dia tahu dari antara 10 film yang dia biayain, paling cuma 1 atau 2 yang betul-betul menghasilkan keuntungan, selebihnya semua rugi. Tapi dari 2 ini menutupi seluruh Semua. kerugiannya. Iya. Dan dia dapat untung yang jauh lebih banyak Ya, lagi. dan dia harus jalani itu. Kalau Dan tidak, dia tidak akan pernah tahu yang mana Iya, untung, yang mana rugi, karena kan? Menurut dia bagus, tapi belum tentu itu yang terjadi sama pasar. Oh ya, ketika betul-betul Anda sudah sampai launching di pasar. Iya, Nah, yang kedua, yuk Iya. mari kita bahas. Apakah keuntungan besar cocok untuk diterapkan bagi perusahaan yang baru dimulai? Kalau menurut saya, dari aspek komunikasi, Iya. buat perusahaan yang baru dimulai, dia lebih butuh cuan gede dulu, Coach. Wah, cuan gede. Karena modalnya kan terbatas. Oh, oke. Tapi Karena- ketika dia sudah menghitung, paling tidak dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, dia sudah dapat cuan gede, dia bisa menyisihkan untuk operasional jangka panjang, ya saya lebih memilih untuk cuan kecil-kecil tapi sering. Oh, bukan kalau misalnya orang gerobakan nih, Coach. Oh, cuan kecil. Ya, gerobakan harus cuan kecil kan katanya harus cuan gede dulu. Nah, kan beda produknya. Oh, beda produk. Jadi yang harus kalau cuan gede dulu. startup, ya kan, kalau Startup, misalnya oke. pedagang kaki 5 atau Iya, kaki iya. 3 atau kaki 8, terserah berapa kaki lah gitu kan. Iya. Karena yang penting kan kesinambungan, Betul, kontinuitas. kontinuitas. Jadi itu yang betul. diperlukan adalah Betul. cuan kecil setiap hari, Iya, tapi betul. berkesinambungan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Anda bercerita harus namanya cuan besar, balik lagi. Kalau Anda pengen hidupnya sebentar, Ya, cuan besar lah. ya, apa istilahnya hit and run. Hit and run. Ya, kayak itu, Betul. kayak bisnis musiman. Bener, Hal-hal yang bener. viral sesaat, ya Ya. kalau buat saya itu harus cuan gede. Iya, Karena kalau enggak, sudah lewat momentumnya, Iya, jadi udah nggak ada dapat untung lagi, nggak bisa mati. cuan, Iya. iya. Jadi kalau misalnya paling benar adalah Anda melihat dulu bisnis Anda punya siklus atau tidak. Kalau bisnis Anda hanya mengikuti namanya siklus, berarti Anda harus cuan besar. Ya. Tetapi bisnis Anda kalau bisa berlangsung selamanya, Ya. maka Anda kalau bisa mementingkan keberlangsungannya. ya, kayak toko beras ya. Iya, betul. Nggak Toko mungkin sembako gitu kan. toko beras untungnya 50%. Wah. Mungkin Anda bisa nggak jualan saat itu? Bisa. Bisa, tapi Maksa habis orang. itu nggak ada pembelinya lagi. Besoknya hilang semua, Iya, gitu iya. kan? Makanya hati-hati, walaupun misalnya Anda sejago apapun Anda jualan. Kalau Anda berpikir hanya untuk jangka pendek, Anda sulit untuk jangka panjang. Oke. Nah, yang ketiga, Ya. apakah usaha jasa? Nah, karena Coach Doni kan jasa nih, Coach ya. Selalu mempunyai keuntungan yang besar nih, kan Coach Doni konsultan, edukator. Iya. Untungnya pasti cuannya gede banget nih. Iya, karena dia intangible. Wah, berarti Coach Doni menempatkan cuannya gede banget dong? Iya, Oh, kan langsung iya. Oh, langsung ngaku ya, gak ada perlawanan ya. sekarang saya tanya ke Iya, dokter, iya. Mm-mm. kenapa yang jasa dokter mahal?
Karena susah dapetinnya, Coach. Iya, Betul. dia periksa kita nggak sampai 15 menit, ya kemudian bikin resep, kemudian membayar jasa dokter sampai jutaan misalnya. Iya, Yang mahal itu kan bukan soal dia periksa kita 15 menit, Iya, tapi iya. untuk mendapatkan hasil pemeriksaan diagnosa, Iya. dia harus sekolah bertahun-tahun. Iya, sekolahnya Dia panjang harus, ya. Iya, magang, dia harus Iya, internship, dia harus praktik dan seterusnya. Iya, Itu yang iya. mahal. Iya, Nah, iya. jadi iya. kalau menurut pengalaman saya dari aspek bisnis komunikasi, Iya, ya kan, iya, iya. ya itu intangible kan. Jadi mahal atau tidaknya tergantung bagaimana klien itu melihat. Iya, betul. Kalau kayak misalnya di bidang saya, kalau jadi pemadam kebakaran, Iya. pasti mahal banget. Oh. Karena kalau sudah terjadi krisis dalam perusahaan, kan itu krisis komunikasi kan? Iya. Ya, kita harus memadamkan api, memadamkan masalah, pasti biayanya besar. Oke. Lebih baik preventif. Preventif Antisipasi. ya. Jadi selama kurun waktu tertentu kita bantu, kita kawal bagaimana strategi komunikasi yang baik Iya. sehingga dia tidak mengalami loss atau kerugian karena harus membayar biaya mahal untuk memadamkan api Wah. akibat krisis komunikasi. Ini udah advance ya. Ceritanya Iya. bukan lagi tentang namanya loss, tapi potensial loss. Potensial loss, Yes. makanya ini jualan secara halus. Iya, iya. Tapi gini Coach, biasanya ada orang yang pengennya untungnya gede mulu, ada yang orang yang penting bisa panjang. Ya. Ada bedanya dong di situ. Ada bedanya. Nah, gimana cara kita bisa mengenali orang ini cuma pengennya untung gede Iya, doang nih? iya, saya sudah punya. Oh, udah ada lagi. Ada bagaimana Luar biasa. ciri-cirinya. Tetapi sebelum ke layar, kan tadi saya bicara di bidang jasa. Iya. Jasa pun bisa dibagi dua, Coach. Oh, ada dua. yang pengen untung kecil tapi konsisten, Iya, ada juga iya, yang untung iya. besar. Iya. Yang untung besar tadi saya sudah ceritakan. Yang untung kecil misalnya untuk membuka program-program reguler dan kayak retail gitu. Iya, Ya, iya. misalnya buka kelas, Iya. buka training gitu Iya, kan. iya. Nah, itu kan bisa juga dapat cuan dari situ. Betul. Tapi reguler. Betul, betul. Saatnya kita lihat ke layar. Iya. Jadi ciri-ciri orang yang bisa meraih untung besar itu ada 3. Tanya Iya. dong Coach, kenapa 3? Karena template 3. Enggak, karena bintangnya 3. Yang pertama, dia dominan dan agresif. Artinya dalam aspek komunikasi, dia lebih mendominasi pembicaraan. Dan kemudian cenderung lebih agresif dalam berkomunikasi. Oh, manipulatif dong artinya. Ya, manipulatif tidak selalu jelek ya. Oke. Tapi mampu mempengaruhi orang lain. Tergantung tujuannya apa. Oke. Kalau manipulasi itu untuk sesuatu yang jelek, ya makanya tendensinya kan negatif. Iya, Tapi iya, kan ketika iya. untuk meraih sebuah keuntungan win-win, ya kan? Itu wajar ya, Coach? Wajar. Oh, wajar. Iya. Oke. Makanya yang kedua, dia memiliki kemampuan negosiatif. Ya, orangnya pokoknya kalau bahasa kita ya itu cincai lah, bisa dinego. Fleksibel, ya. iya, luas gitu kan. Makanya Iya. dia harus memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, Iya, ya kan. iya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, persuasif tapi dengan tekanan halus. Wah, maksudnya persen awas ya. Ya, enggak. Ya, dia kan persuasif, tapi dia Iya. kasih opsi. Misalnya, Oke. wah kalau Coach Roni ambil yang ini nih kan, itu beda dikit loh sama yang ini. No. Ya kan? Cuma ini, tapi kalau saran saya sih ya, Iya, iya, pokoknya kita iya. dorong terus biar diambil paket yang gede. Iya. Iya, kalau misalnya ada beberapa yang jualannya tentang proteksi nih, Coach. Iya. Ya, jadi kadang-kadang ditutup dengan seperti ini. Ya, tergantung seberapa Anda menghargai hidup Anda. Betul. Aduh. Kan kita jadi merasa kita yang bersalah kan. Waduh, kok Iya. jadinya dalam banget ini Kalau ya. Anda ambil paket yang ini berarti murah sekali hidup Anda. Iya, gitu. bagaimana cara Anda menghargai hidup Anda sendiri Iya, sebenarnya jadinya. Iya. Sama seperti yang saya pakai tadi kan. Iya, iya. Kalau di bidang komunikasi kan, kalau di bidang komunikasi krisis ya, pemirsa, Anda mau saya hadir sebagai pemadam kebakaran Iya. yang pasti cost-nya mahal Iya, iya. atau preventif. Iya, di awal. Nah, makin seru aja kan pemirsa. Iya. Masih ada beberapa hal lagi yang akan kita sampaikan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai cuan besar atau cuan kecil. Kalau misalnya Anda sudah menyaksikan dari segmen pertama, maka Anda juga pasti mempunyai satu pendapat sendiri. Saya pengennya cuan besar atau saya pengen cuan kecil. Tidak ada yang salah tentang semuanya itu, tapi bagaimana Anda memandang bisnis Anda sendiri. Wah, ini mulai dengan tekanan ya Coach ya.
Berarti saya Iya, termasuk secara orang halus sih. saya termasuk orang yang pengen untung besar dong artinya coach. Iya. Wah, langsung diiyakan lagi pada saya berharapnya dibela. Oke, coach, karena kita sudah masuk di dalam satu segmen di mana ada banyak petuahnya, maka kita akan minta kepada Eyang Doni untuk berbicara. Petua quote of the day pemirsa, yaitu keuntungan terbesar dimulai dari komunikasi yang mampu menggerakkan. Wah. Artinya kalau Komunikasi Anda menggerakkan, ya? mampu memengaruhi dan menggerakkan orang. Oh, itu biasanya ada orator yang seperti kayak gitu kan? Bisa seperti itu, tetapi kan tidak melulu dengan cara seperti seorang orator kan. Iya. Justru sebenarnya kekuatan terbesar komunikasi itu tidak hanya terletak dari kata-katanya, Oke, gimana tapi tuh? kekuatan listener. Listener. Iya. Oke, kesulitan Mendengar. mendengarkan. Oh, jadi bukan kekuatan karena ini bilang kekuatan menggerakkan ada. Kalau misalnya di pasar tuh kan sering bilang nih, Iya. sayang anak. Nah, gitu loh. Iya, coach. itu bisa juga. Itu Tapi kan komunikasi produknya menggerakkan. beda-beda. Oh iya. Jadi kita harus lihat kembali produknya apa, jasanya apa, ya barangnya apa. Nah, kalau Anda mampu memengaruhi orang lain untuk mendorong orang untuk bergerak mengikuti apa kata Anda. Oke. Nah, itu pasti dengan kemampuan komunikasi yang baik. Artinya ketika kita menggunakan komunikasi itu kan ada beberapa tujuan, membuat orang impress dulu sama kita, Oh, tertarik, oke. ya Iya, kan, iya. membuat orang mendengarkan. Itu juga sebuah keuntungan. Jadi balik lagi pertama itu adalah ke orangnya dulu Ke ya. orangnya dulu. Bukan ke produknya ya. Bukan, Oke. bahkan ada produk yang biasa-biasa saja, tetapi orangnya mampu mengkomunikasikan produk itu dengan baik, sehingga orang tergerak untuk membeli produk itu. Nah, jadi yang pertama, betul. impress dulu, oke. Iya, Kemudian ada keinginan tahu yang lebih banyak, betul. Iya, Tapi iya. kan tujuannya apa? Biar bisa cuan. Iya, Tergerak untuk iya. membeli atau menggunakan jasa. Iya. Saya sering banget ini tertipu coach untuk membeli namanya produk kesehatan. Oke. Nah, jadi contohnya misalnya begini. Ada di dalam satu, misalnya ya ada orang yang menawarkan ya produk kesehatan. Oh ini bagus, ini. Saya pikir oh bagus banget nih ya. Sampai dia udah berhasil jualan, nanti dia bilang lagi ada lagi yang lebih bagus lagi. Dan Anda tertipu. Dan dua-duanya akhirnya saya beli. Itu berarti dia mampu menggerakkan. Mampu menggerakkan. Untuk membeli dua-duanya. Ya. Iya, tapi apakah setiap orang itu dengan satu produk yang sama mempunyai trigger yang berbeda, pemicu yang berbeda, coach? Ketika orang ingin supaya orang lain beli, berarti Iya. pemicu setiap orang itu bisa sama atau berbeda? coach? Beda-beda. Karena kadang ada aspek fungsional atau kebutuhan, Yes. ada aspek emosi, Iya, ya kan? iya, Jadi iya. kita juga harus memahami customer kita, Iya, ya kan? iya. Behavior mereka kan beda-beda. Iya, jadi nah ini ya terkait dengan apa yang disampaikan Coach Doni. Dulu pernah dikatakan bahwa ada satu orang yang jualan itu menggunakan template skripnya. Iya, Nah, iya. jadi salah atau tidak setiap orang kan pendekatan pasti berbeda, Betul. betul kan? Tetapi kalau saya secara pribadi ya, kalau misalkan Anda sebagai penjual yang masih mula-mula, wajib hukumnya Anda menjalani sesuai template. Ya, Ya, kenapa? Anda belum jago. betul. Ikuti Jadi, guide-nya aja. Ikutin dulu, maka ada istilah namanya suhari, coach. Apa itu? Suhari itu dari bahasa Jepang. Oh. Jadi ketika misalnya su adalah pertama kali kalau orang belajar karate. Belajar karate ada namanya kata. Ya, ya, kata. ya. Jadi ketika kata Anda belum mengerti dan Anda baru masuk baru ban putih, yang Anda caranya bagaimana Anda supaya bisa menguasai? Anda ikuti bagaimana yang dikatakan senseinya. Ya, 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 mau disuruh tonjok ke depan habis itu bilang ha cia cia, Anda ikutin semuanya. Itu adalah su. Jadi ketika misalnya Anda sudah mulai advance, Anda sudah mulai masuk misalkan di dalam ban coklat ya, Anda masuk mulai ke ban hitam yang pertama ya kan. Nah, itu Anda di mana Anda sudah mempunyai cara tersendiri, ada pengembangan, ada improvisasinya. Mungkin sama kayak seorang speaker, seorang Iya. pembicara, dia punya pas waktu lagi pertama kali, biasanya dia ngikutin banget sama gurunya. Betul. Ketika nanti dia sudah mulai ada jam terbang, 1 tahun, 2 Mulai, tahun, dia ya. mulai ada ciri-ciri khasnya sendiri. Betul. Ada sesuatu yang berbeda ditampilkan, tapi masih kelihatan tuh yang pertamanya. Iya, Ya kan? iya. Oh, ini alirannya seperti ini. Iya, betul. Nah, yang ketiga, itu makanya tahap akhirnya adalah dia mampu menciptakan jurusnya sendiri. Jadi, balik lagi, ketika namanya Anda mau jualan, ikuti rumusnya. Kalau misalnya Anda masih baru-baru, ikutin dululah template-nya. Ya. Makanya kalau misalnya Anda pernah menonton film Wolf of the Wall Street, Jordan Belfort mengajarkan untuk apa? Copywriting-nya adalah yang paling penting. Skrip adalah yang pertama yang kali orang harus bisa. Apa yang harus ditiru? Bukan hanya kata-katanya harus dihafal, intonasi harus Betul. dihafalkan. Leonardo DiCaprio. Leonardo Nah, DiCaprio. ini baru masuk ya. Iya. Dan ketika dia berbicara pun, tahu nggak Coach apa yang menarik di situ? Apa?
dia ketika lagi telepon berdiri coach Iya, disuruhnya, iya, betul. bukan dengan duduk. Sebenarnya saya pengen nanya coach, apa berbedanya coach ketika orang berbicara jualan duduk dan berdiri? Antusiasme pasti berbeda. Padahal Energi yang ditangkap oleh orang di ujung telepon pun pasti berbeda. Sama-sama kan suaranya dengan Beda. tekanannya. Beda. Ya, duduk, berdiri, tidur pasti beda. Oh, kok tidur beda lagi suaranya? Iya, Kan males dong. Orangnya sama. Energinya pasti yang keluar itu kan berbeda ketika kita sedang berdiri. Oh, oke. Makanya antusiasme itu bisa memengaruhi intonasi, Oke. ya kan? Pesan yang keluar itu ketika kita antusias. Termasuk contoh kalau orang di call center. Kenapa dipasangi cermin di depannya? Iya. Karena dia harus smiling voice. Smiling voice. Makanya oke. untuk smiling voice itu dia harus smile. Dan untuk memastikan dia smile, ada cermin di depannya. Tapi kalau pas waktu dia lagi lihat cermin, aduh ada jerawat nih, dia nggak pede. Ya, jangan angkat telepon. Iya, iya. Jadi orang duduk, kalau misalnya duduk dan berdiri berbeda, kenapa orang call center disuruh duduk, tidak berdiri? Ya, karena dia butuh kestabilan, Oke, kesabaran. Karena ini. kadang-kadang kan dia melayani keluhan pelanggan. Nah, gitu kan? betul, Tapi ketika betul. yang di awal dia mau selling, Yes. dia harus antusias, dia harus semangat, dan dia meyakinkan. Nah, Untuk benar, meyakinkan benar. orang lain, dia harus terdengar meyakinkan. Benar, benar. Jadi salah satu cara coach, sebenarnya coach ini juga sudah mengajarkan salah satu cara jualan. Ya. Cara jualan Anda nggak perlu dengan strategi yang banyak. Ada satu cara yang bisa Anda gunakan. Ya. Semangat. 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 Semangat, kakak. Coba ya, Anda jualan produk misalkan MLM, Ya. kan? Anda kadang-kadang udah dibilangin cerita tentang bagus ya produk itu, besok ingat atau enggak? Lupa. Lupa, yang ingat si penjualnya doang. Iya, kalau Tapi- lupa artinya tidak ingat. Iya. Nah. Tapi kenapa orang akhirnya tetap membeli produk tersebut? Karena yang jualan semangat. Iya. Iya kan? Sama ketika Anda membeli produk proteksi, Anda baca nggak klausulnya? Enggak, udah banyak kecil-kecil ya kan. Kecil-kecil Ya, ya. lupa bawa kacamata Iya. lagi ya. Tapi kenapa bisa membeli produknya? Ya, karena percaya sama orangnya dan dia bersemangat. Iya, kayaknya kalau orang semangat biasanya benar biasanya. Benar, Tapi iya. itulah yang digunakan sama penipu. Iya, Ya, makanya ketika agak orang- tipis ya. Iya, penipu-penipu yang investasi bodong, dia juga biasanya berbicara juga pasti semangat. Betul. Nggak ada orang berbicara, iya kalau mau beli boleh. Iya, Nggak ya, ada. mau beli ayo, enggak juga nggak apa-apa. Makanya komunikasi itu seperti pisau bermata dua, coach. Oh, oke. Ya. Nggak bermata tiga aja Ya, sekalian. kalau 3 kebanyakan. Oke. Karena dia bisa gunakan untuk hal-hal yang positif, tapi juga bisa untuk kepentingan yang negatif. Oke, benar. Sama-sama memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Iya, sama-sama butuh komunikasi, sama-sama semangat, tapi bisa digunakan untuk yang berbeda Iya. ya. Oke, saya akan memulai quotes of the day dari saya ya. Apa itu? Keuntungan bukanlah sesuatu yang selalu diukur dari kelebihan penerimaan, tetapi sesuatu hal yang dapat menjadi jaminan pendapatan di masa depan. Jadi ketika kita berbicara namanya keuntungan, balik lagi, ini perspektif bisnis ya. Kita berbicara adalah kita inginnya jangka panjang. Kita ingin sesuatu yang bisa nggak pernah mati. Bahkan kalau misalnya ada bank yang terbesar dulu pernah mati, masih kan nggak coach namanya apa? 100 tahun loh. Bisa Di Indonesia? Enggak, di luar negeri. Oh, nggak tahu. Lehman Lupa. Brothers. Oh, Lehman Brothers. Lehman Brothers. Oke. 100 tahun loh. Orang bilang, kalau udah lebih dari 55 tahun, udah stabil. Udah aman. 10 tahun, udah pasti aman. 100 tahun, coach. Kenapa dia akhirnya Collapse juga. Collapse. Iya, masalah dari ekonominya juga Oh, kan, ya iya, kan? iya. Dan masalah juga ada bubbling macam-macam lah, Iya, coach iya, ya. iya. Jadi intinya adalah bagaimana Anda melihat keuntungan itu adalah sebagai sesuatu namanya jaminan. Jangan selalu gara-gara Anda yang paling dikenal, ya kan? Anda selalu pengennya lebih mahal. Nah, contoh lagi nih, Ya. kalau misalnya mobil mewah, coach. Mobil mewah, contohnya mobil apa mereknya? Nah, nggak apa-apa, kita sebut merek di sini. Sebut Mobil saja mewah. Lexus misalnya. Lexus. Nah, dia mobilnya dengan harga produksinya beda jauh nggak? Dengan harga produksinya. Artinya marginnya jauh nggak? Oh. Gede nggak marginnya? Aku nggak tahu sih, bukan aku yang produksi. Oke, kalau yang lebih tahu lagi deh, misalkan contoh Nggak ada yang gua tahu. Lamborghini. Oke, Atau Lamborghini. kalau nggak, tas lah, tas ya. Tesla. Hah? Tas. Oh, tas. merek Louis Vuitton. Louis Vuitton, Ya. iya. Harga produksi dengan harga jual itu sangat beda jauh banget. Jauh. Iya kan? Harga Bahkan produksi kadang- mungkin cuma 1, harga jual 10 gitu Iya, kan. bahkan kadang-kadang Anda juga melihat di dalam labelnya made in China. Iya. Padahal kalau Anda beli di China sendiri harganya Murah, murah. tapi nggak boleh. Iya, tapi Iya, nggak boleh kan itu dijual KW di- ya. iya. Walaupun KW Super tetap bagus. Iya, sebenarnya bukan KW sih, itu Iya, juga jadi- produk asli. Tapi Iya, karena ada perjanjian ya, iya, tidak iya. boleh dijual. Makanya disebutnya Langsung. KW Super. Betul. Iya, tapi begini coach, ketika itu dengan harganya besar coach, apakah itu akan menjamin produk dia akan bisa laku di masa mendatang?
Apakah si Louis Vuitton itu akan terus bertahan nanti ke depannya menurut dari Coach Doni? Enggak juga sih. Tapi Kenapa? karena dia sudah membangun apa itu namanya? Merek. Merek, yang mahal kan itu mereknya kan. Iya. Jadi Jadi kalau misalnya kita bercerita, apakah dia dapat bertahan dengan margin besar? Nah, yang dapat bertahan dengan margin besar, dia harus membangun namanya story. oh ya, Story. ya. Kalau Anda tidak dapat membangun story, maka produk Anda akan menjadi produk usang. Iya, Dan akhirnya margin besar tidak akan bertahan. Dan terbukti, Coach, sebenarnya ya. Hanya sebenarnya ya, konsumen di luar negeri, terutama di Eropa, Amerika, mereka membeli bukan lagi karena merek. Iya. Bukan karena jenama, tapi karena fungsi. Iya. Hanya orang-orang di Indonesia, ya, terutama orang-orang Asia yang Iya. masih menggunakan tas gua merek Iya, ini, iya. ya kan? Dan kadang-kadang kalau- Emosinya yang dipakai. iya, dan kadang-kadang kalau misalnya Anda lihat misalnya di suatu tempat resepsi atau apa, sering banget apa kalau misalnya tasnya mewah ditaruh di atas Meja. supaya orang bisa ngeliat ini merek apa sih? Iya, Nah, betul. tapi kalau misalnya dia mereknya merek bagus, Coach, tapi kok nggak dipajang? Nah, apa yang dia pikirin sama Coach Doni? Mereknya bagus, tapi nggak dipajang sama dia. Ya, iya berarti dia orang kaya. Bisa jadi yang pertama. KW. KW. Apalagi, saya sering suka bercanda begini, Coach. Jadi kalau misalnya dia ada mereknya mahal banget, ya kan? Kita tahu tuh mereknya luar biasa ember-emberan, Coach. Iya. Tapi pas waktu lagi hujan, dia buat tutupin kepala. Oh, iya. Iya, kan? Berarti harganya seharga jas hujan ya. Tapi kalau saya Coach ya, Iya, kalau iya. orang yang benar-benar malah kaya banget ya, ya pasti dia nggak akan istilahnya expose ya kan. Iya. Sudah terbiasa Sudah ya kan. biasa, Nggak betul. mungkin taruh di meja juga. Biasanya Iya. kalau di rumah makan itu kan malah ada tempat buat tas Yes. atau di kursi di sebelahnya misalnya. Iya, Ya kan? iya. Kalau taruh di atas meja terus nutupin muka dia juga, emang yang mau dilihat orangnya atau tasnya? Iya, apalagi kalau dia cuma makannya di pinggiran terus dia taruh pantasnya di situ Iya. juga. Kan ya yang benar aja ya kan kayak gitu. Nah, pemirsa, masih ada beberapa hal lagi yang akan kita sampaikan mengenai cuan besar atau cuan kecil. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita sampai pada saat segmen yang pastinya Anda harus tunggu-tunggu. Karena Anda harus menyiapkan kertas dan juga pulpen untuk membuat catatan-catatan. Emang kuliah? Oh, kan ini saya paksa. Nah, karena kita di dalam segmen ini akan memberikan satu tips dan trik yang dapat Anda manfaatkan dan Anda implementasikan. Kita mulai dulu dari tips dari Coach Doni mengenai komunikasi. Silakan, Oke, Coach. tips dari saya dari aspek komunikasi ada 3. Wow. Bagaimana biar Anda menjadi orang yang bisa Mendapatkan cuan besar. Ya. Pasti lupa ya yang mana. lupa. Yang pertama, bangun kredibilitas. Oh, oke. Kalau mau cuan besar, Anda sendiri harus punya value cuan. value cuan. Iya. Oh, itu bahasa baru ya, value Karena cuan. baru sekarang. Maksudnya gini Maksudnya loh, gimana tuh? kalau Anda mau dapat kredibilitas itu kan soal kepercayaan. Betul. Orang percaya sama Coach Roni itu karena Iya. Coach Roni itu dianggap punya nilai, punya value Iya. yang mahal. Iya, iya. Ya kan, makanya bangun kredibilitas. Iya. Kalau mau menghasilkan cuan, Anda sendiri harus terlihat orang seperti orang yang cuanable. Wah, berarti dia harus pakai pakaiannya yang mahal. Enggak juga. Bagaimana membuat Anda mahal itu, Anda orangnya jaga komitmen, jaga Oke. integritas, ya, penuhi janji. Hal-hal yang di segmen awal udah saya sampaikan Oke, lah. tapi ya kan? kalau misalnya ada yang mau nanya nih Coach, kalau misalnya dibilang, oke bangun kredibilitas, saya percaya dan saya setuju dengan Coach Doni. Pertanyaannya, berapa lama untuk bangun kredibilitas Coach? Oh, itu lama sekali. Ya. Ukurannya apakah 1 tahun cukup? Enggak, ya tergantung juga sih aktivitas dan intensitas dia menjalin komunikasi dengan orang lain. Kalau Ya kan? misalnya pasangan itu apakah juga menjalin kredibilitas Coach? Pasangan, Dengan pasangan. Istri misalnya. maksudnya apakah dalam pas hal waktu apa dia bisa mau menikahi itu karena ada oh kredibilitas? iya dong, kan faktor utamanya adalah trust. Oke, Ya kan? percaya ya. Dia meninggalkan kehidupannya bersama kenyamanan dengan keluarganya untuk memilih hidup dengan orang yang dia saudara bukan, tetangga bukan, kenal juga baru berapa tahun ya Iya, kan? iya, Kalau iya. dia nggak percaya, ngapain dia mau? Iya, so sweet banget ya. Iya, bahasanya. ini maksudnya biar istri saya dengar gitu kan bahwa tenang beb, saya bisa dipercaya. Tapi ada yang mau saya bahas, jangan lanjutin dulu Coach. Oke. Karena ada yang mau saya bahas begini, karena ada di luar sana nih Coach ya. Ini terkait juga tentang namanya kredibilitas.
ada orang yang sebelum menikah dia juga ada namanya KDRT lah. Maksudnya sudah ada kekerasan fisik, coach, tapi tetap memutuskan untuk menikah dengan orang tersebut. Padahal kalau kita bilang berarti tidak kredibel dong ini. Iya, tapi mungkin dia punya keuntungan di aspek yang lain. Ya Apa kan tuh? mungkin dia punya keuntungan di akses finansial atau akses atau hal-hal lain lah yang mungkin intangible ya, yang tidak terlihat sehingga dia memilih, kan ini istilahnya soal hitung-hitungan. Betul. Ya kan, betul. karena hidup itu kan apa ya, tidak ada kepastian. Betul. Ya kan, kita sama seperti gambling, benar ya? Betul, Seperti betul. berjudi gitu kan. Iya. Jadi ya ini soal pilihan, risikonya pasti ada. Ya, saya tidak bisa menghakimi seseorang dari pilihan dia, karena pasti aspek penilaian dia, kriteria dia menilai sesuatu itu berbeda-beda dengan kita. Iya. Karena kita kadang kan hidup berdasarkan standar sosial. Betul. Ya kan? Betul. Yang menurut kehidupan sosial atau standar sosial di komunitas itu, ini bagus, ini tidak bagus, tapi di tempat yang lain bisa berbeda. Ya. Nah, saya ingin meminjam kata-kata Coach Doni tadi karena itu Saya kuncinya. kasih aja, nggak usah pinjam, ambil aja. Adalah yang dibutuhkan seseorang adalah kepastian. Iya. Ya, jadi kenapa misalnya orang butuh kredibilitas? Karena orang butuh pasti siapa yang Betul, dipercaya sama dia. iya. Kenapa ada orang yang walaupun sudah ada kekerasan fisik tapi dia tetap memilihnya? Dia butuh ada satu kepastian tertentu, kepastian dari segi finansial. Karena mungkin bisa jadi dia sendiri dari keluarga yang kurang. Atau yang kedua, dialah mungkin yang paling bisa menjaganya. Pasti ada efek kepastian yang dia cari pada diri orang tersebut. Di satu sisi dia punya kepastian, Iya. meski di sisi lain ada kekurangan-kekurangan. Betul. Ya, ini kan soal kompromi. Iya, Ya jadi kan? kredibilitas itu berkaitan erat dengan namanya kepastian. Nah, itu yang ingin saya sambungkan, Coach. Silakan lanjut, Coach. Oke, yang kedua pemirsa, yaitu manajemen waktu atau Oke. time management. Wow. Kalau Anda ingin menjadi orang yang kredibel, Anda ingin menjadi orang yang cuanable. Cuanable ya. Istilah jaksel banget sih. Iya, Anda harus memiliki kemampuan time management atau Oke. manajemen waktu. Kenapa begini? Saya dan Coach Roni sama-sama punya 24 jam sehari semalam. Iya. Ya, tapi kenapa Coach Roni bisa lebih cuan banyak dibanding saya? Hmm. Karena saya mungkin tidak mengefektifkan, mengoptimalkan waktu yang saya miliki dengan Coach Roni yang mungkin 24 jam saya, 20 jamnya tidur, 24 jam Coach Roni, 4 Kerja mulu jamnya ya. yang tidur. Ya kan? Lebih kerja ya. Tapi ketika saya tidur pun bekerja. Wow. Ngeri banget ini. Maksudnya kan Coach Roni tahu dong bagaimana kita bisa membuat sebuah bisnis yang ada sistemnya, Oh, iya, yang ketika iya, kita iya. sedang tidur pun dia bekerja untuk kita. Wah, gitu ternyata kan? Anda CEO luar biasa ya. Iya, Chief Everything Officer. Oke. Jadi pastikan diri Anda pemirsa punya value, punya keahlian di bidang manajemen waktu. Karena ini skill, Coach. Iya. Bisa dipelajari tapi harus dilatih. Iya, Ya kan? Nah, waktu bagi kita semua sama. 24 jam sehari semalam. Ya Nggak kan? bisa nego itu, Coach. Saya tambahin dikit lah. Ya, kalau bisa nego, kita bisa nego umur kita dong. Ya kan, saya mau Iya, dong iya. umur saya minimal 200 tahun gitu kan. Oh iya. Kenapa cuma 200 kalau bisa 500? Iya, kelamaan itu. Nanti living cost-nya mahal. Ya itu bercanda ya Iya, bagi saya. iya. Jadi soal manajemen waktu, pastikan kalau Anda mau dianggap orang yang seperti nomor satu tadi, kredibel, Iya. maka mulai bangun kredibilitas dari manajemen waktu Anda. Iya, Ya, penting itu sih. yang betul. kedua. Yang ketiga, jangan kalau ada maunya. Jadi Ya kan? Jadi selalu memaintain itu apa? Merawat, Iya, memelihara merawat. komunikasi Anda dengan orang lain meski Anda tidak ada urusan bisnis sama orang itu. Contoh sederhana. Oh, itu high cost dong nanti ada Oh, beberapa tidak. orang. Ucapin ulang tahun emang high cost. Iya, high cost katanya. Waktu dia bernilai miliaran. Enggak, cuma sekedar mengucapkan selamat ulang tahun atau happy anniversary atau Iya. happy birthday atau happy wedding atau happy apalah gitu. Ah. Ya luangkan selalu waktu untuk membangun komunikasi sehingga ketika suatu saat nanti kita menghubungi orang lagi, orang kan biasanya, kemana aja nih? Bertahun-tahun tidak ada kabar beritanya, tiba-tiba pas menghubungi, pasti kita curiga. Satu, mau Iya. pinjam duit, atau kedua, pasti MLM. Iya, nawarin sesuatu ya. Sesuatu gitu Iya, kan. Nah, iya, ajak iya. ketemu, Iya, ngotot, iya. maksa. Tiba-tiba Iya, pas iya. kita sudah datang duluan, dia datang, dia bawa laptop, ya kan? Wah. Atau bawa tablet, Wah, ya kan? udah feeling nggak enak tuh ya. Kayaknya sering kayak begitu ya, Coach? Ya, ya? sering. Tapi Iya, karena iya. saya selalu membangun komunikasi yang intensif, minimal nih, Coach, Iya, kalau iya. saya pribadi, Iya. 1 tahun 2 kali minimal Iya, saya menghubungi orang. Iya, Minimal. Di luar konteks bisnis. Tapi gini, Coach, saya pengen nanya. Tanya dong, 2 kali itu kapan? Apa 2 kali kapan? Ya, satu ketika Happy tahun birthday. baru. Oh, Iya, tahun baru atau ulang tahun. Yang kedua ketika misalnya anniversary dia. Oh, oke. Nah, Coach, tapi saya pengen tahu nih, kalau tadi kan bilang
selalu maintain dia. Tapi kan ada kadang-kadang orang yang baru tobat sekarang. Oh iya, ternyata harus gitu kan ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, gimana cara kita memaintain dengan teman-teman yang udah lama? Ya nggak apa-apa. Mulai aja sekarang. Wah, Ya nanti caranya. nanti ya. dianggap mau jualan ya, pasti ada maunya Ya makanya lebih Ya. baik kita berinvestasi dari awal. Ya. Hmm. Lebih baik ya terlambat masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke. Kalau dari sekarang sudah sadar, sudah insaf pemirsa, ya Iya, iya. mulailah kemudian merangkum. Insaf. Iya dong. Mulailah kemudian merangkum data ulang tahun teman-teman Anda, atau minimal ketika Anda tidak bisa mendatanya, Anda melihat teman Anda ulang tahun di media sosial, ucapkan selamat di media sosial, kemudian catat di kalender Anda. Iya, Oh, iya, dia ulang iya. tahun tanggal sekian. Oh. Nah, tahun depan ya kan, Iya, iya. nggak usah disuruh, Anda sudah buru-buru ucapkan selamat ulang tahun. Betul, Gitu. betul. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita ketemu, saya pernah ketemu dengan orang begini, Coach. Pasti Coach Doni juga Iya. tahu lah ya. Hmm. Dia kalau misalnya pas waktu lagi telepon, oh ini teman SMA nih, Coach. Ya. Udah lama, Coach. Sudah berapa tahun. Sampai kita nggak ketemu. lupa. Sampai udah lupa, aku bisa kontak lagi ya. Iya. Saya tanya, oke, kita ketemuan ya. Mau ngapain ya? Ada deh. Langsung curiga. Wah, kalau udah ngomongnya ada deh. Nah, itu biasanya udah Iya. nggak bener lah Ada ya. kejutan ya. Ada kejutan, Iya. dan biasa kejutannya nggak enak. Ya, kita ya yang kan? terkejut ya. Ya. Dan itu pernah saya alami, Coach, tapi dalam posisi terbalik. Oh. Karena saya kan sudah terbiasa bertemu dengan orang meski tidak ada tujuan untuk jualan ya. Iya, Jadi saya selalu misalnya ngajak orang, ya minimal kita ngopi-ngopi Iya, atau sekedar iya. makan siang gitu kan. Iya, Nah, giliran saya mengajak teman yang lain, Mm-mm. karena saya mungkin terakhir sama dia ketemu sudah beberapa bulan, Iya. ya kan. Mungkin dia punya histori ketika diajak ketemu orang ada maunya. Oh, oke. Nah, ketika ketemu sama saya, dalam hatinya dia bertanya-tanya, nunggu nih, Heeh. apa nih. Heeh. Tapi sampai selesai, Heeh. ya nggak keluar. Heeh. Maksudnya saya nggak nawari apa-apa, Iya, iya. cuma ngajak dia makan siang, bahkan saya ngasih buku saya. Heeh. Ya kan setelah dia mau pulang, apa sih sebenarnya lu mau nawarin Mau apa? ngapain? Lah, nawarin apa? Enggak, aku cuma pengen ketemu aja. Oh. Dia langsung, aduh, aku pikir ada sesuatu. Ternyata dia punya pengalaman yang mungkin selama ini kalau diajak ketemu orang pasti ada maunya. Oh. Nah, ketika giliran ketemu saya, dia kaget. Langsung mulai kepikiran. Oh, ini ternyata lagi ada orang nungguin ya. yang kalau nggak ada maunya. Nah, itu dia. Makanya ada satu orang penjual, Coach, yang bisa jual satu mobil satu hari. Namanya Joe Girard. Oh iya. Joe Girard Saya ini- ingat ceritanya itu. Iya, jadi Joe Girard ini memang adalah orang yang selalu menghubungi orang lain. Betul. Dia bukan hanya dari sisi dia ulang tahun, Iya. happy anniversary. Hanya sekedar say hello ya. Say hello. Ya, jadi kadang-kadang orang sering bilang begini, waktu lagi ditelepon, "Iya, Bro, gimana kabarnya? Baik." "Oh ya, udah cukup, udah." Iya. Tutup. Dan itu sebenarnya adalah yang sangat powerful. Betul. Iya. Oke, tips dari saya. Ya. Kalau misalnya tadi udah berbicara dari Coach Doni, sekarang berarti dari saya ya. Oke. Nah, sampai kita harus cepet-cepetin ini. Sudah sampai di sesuatu tips yang Iya. tadi sudah diberikan sama Coach Doni. Sambil kita cari ya. Salah pencet. Oke, berarti kita harus melihat satu persatu. Nah, akhirnya ini kan. dia. Karena namanya tips butuh ya. Iya. Pertama, pahami DNA bisnis. Apa Jadi itu? kalau bisa dibilang namanya DNA, kan DNA adalah sesuatu intinya. Iya. Nah, banyak orang yang selalu berpikir kalau jualan itu selalu all in one. Betul nggak? All in one solution. Jadi kalau misalnya orang jualan, kalau bisa ada A, B, C, D, dia nggak perlu nyari tempat lain. Iya. Tapi akhirnya dia tidak fokus dengan bisnisnya sendiri. Misalnya orang jualannya handphone, dia jualan minuman, jualan apa, bahkan lebih banyak dia nawarin minumannya. Akhirnya dia nggak fokus dengan handphonenya. Akhirnya Iya. orang tinggalin, nggak ada sesuatu yang spesial. Maka pahami DNA bisnis. Yang kedua adalah pahami karakter dari pemilik bisnisnya, dianya sendiri. Kadang-kadang dia juga nggak sadar dia ini adalah orang pengen untung besar atau untung kecil. Kalau dia pengen untung besar, carilah suatu bisnis yang memang bisa dapat untung besar. Ya. Jangan selalu maksa Anda dia harus diuntung kecil. Lebih baik Anda menunda bisnisnya dibandingkan Anda kehilangan motivasi di tengah-tengah. Nah, Ya. itu yang paling penting ya. Yang ketiga adalah buat model bisnisnya. Jadi kalau Anda buat namanya suatu bisnis, jangan hanya mengalir seperti air. Ya. Anda rencanakan. Model bisnis adalah perencanaan keuntungan itu bisa dapat dari mana. Ya. Jangan Anda berpikir di tengah-tengah mau dapat dari mana nih. Itu yang akan pusing. Terakhir, sistemisasikan bisnis. Itu yang disebut sama Coach Doni. Sehingga Anda tidur pun tetap dapat celing. Nah, itulah pemirsa untuk di kali ini, Coach. Oke. Jadi kita kayaknya harus menyudahi dulu. Coach. Selesai ya episode kali ini ya. Selesai, tapi kita nanti akan ada banyak bahas sesuatu yang
pastinya lebih seru lagi nih, Oke, Coach. siap. Nah, makanya pemirsa, Anda harus selalu menyaksikan program Beken ini karena kita harus selalu menyajikan ya tentang strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Baik bisnis yang baru didirikan, bisnis yang sudah berjalan ataupun yang dilebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Thank Sony, you, Coach. Coach. Celing, celing, celing. Wah, nanti yang lebih seru lagi, Oke, Coach. seru, seru, seru. Nah, pemirsa, akhirnya sampailah kita di akhir dari episode kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.